Sekarang LGBT itu ternyata disadari itu bagian dari fitrah juga. Ini puluhan tahun tidak diakui oleh kalangan Muslim Indonesia. Kalangan cendekiawan Muslim nggak diakui karena dia bukan seorang santri. Agama mendorong untuk bahagia, itu pasti ya, tapi dorongan agama itu ya tentang bahagia masih terlalu 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 normatif dan terlalu akhirat oriented. Sobat Mardiko TV dimanapun Anda berada, moga Anda semua sehat selalu di tengah-tengah berbagai tantangan, persoalan, dan masalah yang dihadapi oleh kita semua, terutama oleh karena maraknya pandemi COVID, plus dengan berbagai multikrisis lainnya, ditambah lagi konflik Rusia dan Ukraina. Jadi ini betul-betul memasuki dunia yang mendebarkan, tapi saya percaya Anda semua di dalam keadaan sehat, tetap optimis, dan tetap mampu berkontribusi bagi kehidupan bangsa dan negara, tapi juga bagi kemanusiaan bersama. Nah, Sobat Mardiko, seperti Anda ketahui bahwa Mardiko Indonesia mempunyai satu program TV, namanya Mardiko TV, dan di dalam program Mardiko TV itu kami punya satu tema besar. Tema besar itu adalah Kristen Indonesia. Kenapa tema besar ini diambil? Melalui tema besar ini kami ingin mengatakan bahwa kita semua paling sedikit punya dua identitas. Kita Kristen, tapi kita juga Indonesia. Sebagai orang Kristen kita harus berpikir bagaimana berkontribusi untuk Indonesia. Kita jangan berilusi untuk bahwa kita hidup sendiri, jangan berilusi untuk mendominasi yang lain, tetapi kita berpikir untuk bekerja sama dengan umat lainnya untuk membangun Indonesia yang satu. Dan sebagai Indonesia, dia juga berkontribusi bagi kekristenan kita. Dia menyadarkan kita bahwa kita ini sekali lagi tidak sendiri, tetapi dan oleh karena itu tidak boleh bersikap eksklusif, apalagi radikalis dan sebagainya, tapi kita justru harus membuka diri dan harus membuka berdialog dengan kultur, berdialog dengan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keindonesiaan itu, sehingga dengan demikian kekristenan itu menjadi relevan di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah umat manusia. Nah, di salah satu program dari Kristen Indonesia ini, kita punya program namanya Pembaruan Islam. Jadi temanya Pembaruan Islam. Kenapa kita ambil tema Pembaruan Islam? Karena kita mau belajar dari teman-teman Islam. Apa sih yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen untuk melakukan pembaruan terus-menerus? Seperti kita ketahui, kekristenan itu memang terutama Protestantisme selalu didasari pada satu moto untuk selalu membaharui dirinya terus-menerus. Oleh karena itu, kita perlu belajar gimana teman-teman Islam membaharui diri, dan bagaimana apa yang mereka lakukan ini juga bisa kita pelajari apa sih yang membuat dan faktor-faktor apa saja yang membutuhkan pembaruan bagi kita semua, yang membuat kita harus membarui diri. Nah, bersama saya pada saat ini seorang tokoh muda pembaru Islam. Dia oleh Denny J.A. di dalam salah satu seminar yang diselenggarakan oleh Nurholis Majid Society, Denny J.A. mengatakan ini adalah salah satu tokoh muda pembaru Islam, dan saya sangat setuju sekali.
Mengingat beliau ini juga memang pemikirannya sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai tokoh pluralisme dan kebebasan beragama. Bukunya banyak sekali, paling sedikit sudah ada 10 buku yang telah ditulis. Bukunya bagus-bagus, tebal-tebal lagi. Dan kalau dia kontribusi di buku-buku yang lain ada sekitar 50 buku. Saya nggak tahu gimana dia ngatur waktunya. Buku-bukunya, sebelum saya perkenalkan namanya, saya kasih tahu dulu namanya. Bukunya ini adalah Reorientasi Pembaruan Islam, Membela Kebebasan Beragama. Nah, beliau kasih saya gratis 1-4 itu. Lalu itu aja tebel-tebel banget ya. Lalu Islam Pluralis, Fikih Lintas Agama, terbaru rasanya Ensiklopedia Nurholis Majid. Lalu kemudian ada Membaca Nurholis Majid, masih banyak lagi lah ya. Dan siapa beliau? Beliau adalah Dr. Budi Munawar Rahman. Mas Budi, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Albertus Patih. Terima kasih telah bisa ketemu di sini. Terima kasih telah bersedia menerima undangan dari Mardiko TV untuk berbincang-bincang dalam acara pembaruan Islam. Mas Budi, saya ingin tanya sedikit dulu. Ini Mas Budi, selain menulis buku supaya para pendengar ini, pemirsa yang lain bisa tahu ini, juga adalah dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, ya toh. Ya. Lalu kemudian Mas Budi juga udah organisasinya banyak banget lah. Beliau termasuk pendiri dari Nurholis Majid Society, satu yayasan yang itu sekarang ini setahu saya paling progresif, semangat melakukan kerja-kerja di dalam konteks melakukan sosialisasi pluralisme dan kebebasan beragama melalui channel YouTube atau Facebook atau apapun, betul ya? Ya. Jadi saya juga berkali-kali ikut di situ dan bersyukur saya bisa ikut belajar banyak dari Mas Budi dan teman-teman yang lain. Nah, kita akan mulai percakapan kita ya, saudara-saudara semua. Mas Budi sekali lagi dikenal sebagai satu tokoh Islam, tokoh intelektual muda Islam, pembaruan Islam, ya. Sudah tidak muda lagi. Sekarang. Oh ya, oke. Ya, termasuk muda dong. Yang yang diakui lah oleh banyak bahkan tokoh Islam maupun non Islam, termasuk saya sendiri. Menurut Mas Budi ya, kira-kira faktor apa yang menjadi trigger dari pembaruan satu agama ya, secara umum lah kira-kira, sehingga kenapa Islam butuh pembaruan ya? Apa sih faktor-faktor itu? Saya tahu di Kristen ada butuh pembaruan, paling tidak di Kristen itu ada faktor teologi, tetapi juga ada juga faktor moralitas. Kalau kita lihat membaca dari pembaruan yang dilakukan di dalam konteks Lutheran ya, itu yang paling jelas sekali, reformasi. Paling sedikit dua itu, moralitas tetapi juga teologi, ajaran. Kalau di dalam konteks agama-agama secara umum, selain yang dua yang saya tahu ini, ya di dalam keterbatasan pengetahuan saya, Mas Budi, apalagi kira-kira? Ya, kalau kita melihat fenomena agama-agama ya, itu kan agama-agama selalu punya konteks ya, dia selalu hidup pada zaman, zaman tertentu ya, dan zaman terus berkembang, berubah. Nah, kenapa ada pembaharuan? Itu karena para cendekiawannya mungkin mulai berpikir ini ada satu isu dari agamanya yang sekarang memang perlu direformasi. Mungkin karena perubahan zaman, pandangan dunia berubah, pandangan tentang satu isu berubah, sehingga kemudian apa yang dulu ditafsirkan sebagai bagian dari agama, bahkan kadang-kadang ortodoksi,
itu perlu dipikirkan ulang. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Di masa sekarang, hal itu banyak sekali terjadi karena perubahan itu begitu cepat ya. Ada perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu-ilmu sosial, kesadaran baru. Nah, ini yang menjadikan kemudian mengapa para cendekiawan dari agama-agama itu merasa, oh kita sebenarnya sudah nggak relevan lagi menganut satu penafsiran agama yang seperti ini, seperti itu. Nah, karena itu agama menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, kalau orang yang fundamentalis, perkembangan zaman harus menyesuaikan diri dengan pandangan agama yang sudah ribuan tahun. Nah, itu perbedaannya antara reformis atau kalangan pembaharu agama yang progresif dengan kalangan tradisionalis yang ortodoks begitu, yang fundamentalis bahkan. Jadi bagi Mas Budi itu pemikiran seperti ini bahwa agama-agama seharusnya bersifat cair ya. Kalau memang agama-agama harus bersifat cair, sampai sejauh mana kecairannya itu, fleksibilitinya, sehingga kapan dia butuh pembaruan. Artinya kan memang bahwa agama butuh pembaruan, tapi sampai sejauh mana butuh pembaruan dan mana saja yang butuh pembaruan, sehingga pembaruannya tidak semena-mena juga. Kira-kira gimana? Ya, ini pertanyaan yang susah sebenarnya, karena sangat bergantung pada cendekiawan yang mau melakukan pembaruan itu ya. Satu cendekiawan A mungkin akan menganggap batasnya di sini, tapi cendekiawan B mengatakan, oh tidak, harus lebih jauh lagi di sini. Nah, jadi itu yang memberi kemungkinan untuk sebenarnya akhirnya pembaruan itu bisa dilakukan sampai batas-batas yang jauh sekali. Nah, hanya kemudian kan ada ortodoksi. Nah, ortodoksi ini yang seringkali paling nggak memberi batasan lah. Tapi para pembaru yang paling jauh pun kadang-kadang dia masih bisa berusaha untuk, wah, pendapat saya sebenarnya masih dalam batas-batas ortodoksi menurut dia. Jadi kalau saya, pembaruan agama itu harusnya ya luas lah, seluas bagaimana manusia sekarang ini berpikir. Misalnya hak asasi manusia contohnya ya, itu adalah satu pandangan dunia baru zaman sekarang yang dulu tidak begitu eksplisit dan mendalam seperti sekarang. Nah, agama harus ikut ke situ, nggak ada jalan lain, karena ini adalah pikiran terbaik dari kemanusiaan yang kita punya. Itu kira-kira Bapen. Apakah ada kriteria tertentu sehingga yang perlu digunakan, kriteria yang baku atau tertentu yang bisa mengatakan oke lah, sekarang ini mesti perlu pembaruan ini, dan pembaruan supaya tidak keluar dari norma-norma ortodoksi, kira-kira gitu ya, maka itu masih bisa diokekan. Ada nggak kriteria tertentu yang membuat pembaruan itu bisa pada satu sisi dibutuhkan, tapi sisi lain juga bisa dikontrol? Ya, kalau bicara kriteria ya ini sebenarnya akan membatasi pembaruan itu. Harusnya tidak perlu kriteria seperti itu. Kalau lembaga keagamaan biasanya justru mereka menentukan kriteria itu. Tapi pemikir bebas yang melakukan pembaruan, free thinker itu ya, itu biasanya dia nggak akan ikut kriteria-kriteria itu. Karena kadang-kadang di dalam kriteria itulah justru terjadi hal-hal yang harus diperbaharui. Kira-kira begitu. Kriteria sendiri ada subjektivitas dari orang-orang tertentu ya? Iya, orang-orang atau lembaga tertentu. Nah, sekarang kita masuk lebih ke dalam lagi. Mas Budi, ini luar biasa ini ya, jawabannya kelihatan orangnya luar biasa. Apa sih sebetulnya kalau kita masuk di dalam konteks pembaruan Islam yang Mas Budi banyak tekuni ini? Sebetulnya apa sih pemicu utama dari proses pembaruan Islam di Indonesia ini? Nah, pembaruan Islam itu istilah teknis yang sering dipakai oleh kalangan muslim namanya tajdid. Pembaharuan ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama sekali dalam sejarah Islam. Bahkan munculnya aliran-aliran mazhab
pemikiran dan sebagainya itu sebuah tajdid ya, sebuah pembaruan. Dan di kalangan Muslim ada pendapat bahwa melakukan pembaruan itu penting. Nggak usah takut salah ya, karena kalaupun salah ada pahalanya, pahalanya satu, kalau benar pahalanya 2. Nah itu apa ya, dorongan normatif yang membuat para pembaru itu nggak takut melakukan pembaruan, karena salah pun nggak apa-apa. Nah jadi sebenarnya kalau kita melihat perkembangan sejarah Islam yang sudah 1.500 tahun, itu ada banyak sekali masa-masa pembaruan itu. Dan akhirnya terbentuklah mazhab-mazhab yang sekarang relatif baku ya. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, itu sebenarnya dimulai dengan pembaruan. Nah itu sejarah awalnya begitu. Tapi semua agama juga seperti itu. Nah di masa kontemporer ada banyak isu ini yang menjadikan kemudian kalangan cendekiawannya seperti tadi saya sebut, memikirkan ini masih relevan atau tidak. Sebut misalnya ya, salah satu isu yang paling kontroversial di masa sekarang misalnya isu tentang hubungan agama dan negara. Nah ini adalah isu yang dulu tidak terpikirkan, tapi sekarang terpikirkan karena dulu kan kerajaan dan kerajaan-kerajaan di Islam yang bahkan sampai sebelum akhir Perang Dunia Pertama itu masih ada kerajaan Islam yang besar, namanya Ottoman Empire, Osmania. Nah, Kemaharajaan Osmania ini itu sesuatu yang besar sekali dan itu adalah yang terakhir. Sehingga di kalangan Muslim memikirkan tentang agama dan negara dengan cara baru itu tidak terpikirkan. Tapi ketika keruntuhannya Ottoman Empire dan kemudian menjadi republik, nah republik itu menjadi pemikiran. Seperti di kalangan Kristen juga ya, ada revolusi Prancis, kemudian ada republik. Dan bersamaan dengan itu tidak lama kemudian ada istilahnya itu perlawanan terhadap kolonialisme, sehingga muncul negara-negara di daerah-daerah kolonial. Nah, mulailah terpikir isu agama dan negara. Apakah kita akan teokrasi ataukah kita akan republik atau sistem negara modern nation state. Nah, disitulah terjadi perdebatannya. Dan sampai sekarang perdebatan itu masih muncul kelompok-kelompok yang mendukung khilafah, masih merasa kekhalifahan yang model-model kerajaan itu dianggap itu bagian dari agama. Tapi para pembaru mengatakan itu bukan agama. Itu adalah ijtihad. Tadi kan tajdid pembaruan, ijtihad itu adalah kita melakukan pemikiran pembaruan itu. Nah, itu adalah ijtihad di masa yang lalu. Nah, sekarang kita bisa mengkoreksi ijtihad dari masa yang lalu itu. Dan muncullah kemudian pemikiran bahwa dalam Islam misalnya itu soal agama dan negara itu bukan soal ortodoksi. Itu sesuatu yang bisa diperbaharui. Dan maka banyak yang mendukung negara republik kan, mendukung model negara yang tanda petik model negara yang sekuler kalau istilah sekarang ini. Negara yang menjadi pilihan dari tren sekarang ini. Alih-alih kerajaan. Kalaupun kerajaan yang konstitusional. Kalau khilafah kan tidak ada konstitusinya kan. Tidak ada pembatasan kekuasaan. Begitu Bapak. Jadi ada banyak isu. Saya sendiri di dalam buku orientasi pembaruan itu memetakan ada 6 isu. 6 isu besar dalam pembaruan Islam akhir-akhir ini. Yaitu satu soal perlawanan terhadap teokrasi. Jadi yaitu itu yang tadi saya sebut sebagai memilih negara yang modelnya bukan teokrasi, mulai dengan pemikiran republik atau bahkan kerajaan konstitusional. Terus yang kedua penerimaan demokrasi. Demokrasi, dan demokrasi pasti adanya di dalam negara yang bukan teokrasi. Jadi masih berhubungan dengan yang pertama. Yang ketiga itu tentang hak-hak perempuan. Isu yang dahsyat sekali sebenarnya karena reformasinya begitu banyak dan sangat kontroversial. Kalau yang pertama dan kedua tadi itu tidak sekontroversial yang ketiga. Yang ketiga itu sangat kontroversial.
nanti kita bisa dalami. Ini sesuatu yang menjadikan gerakan baru, pembaharuan dalam bidang isu gender kalau istilah sekarang. Sampai sekarang masih jadi isu bahkan ya? Iya, masih jadi isu. Di Indonesia kita menikmati suatu perkembangan yang sangat bagus ya. Penerimanya sangat bagus, walaupun belum optimal juga, tapi sudah sangat bagus. Nah, di Kristen juga hal yang seperti itu juga terjadi. Yang keempat, isu soal hubungan antar agama, hak-hak non-Muslim. Yang dulu di dalam pemikiran lama, hak-hak non-Muslim itu dipikirkan dalam suatu kerangka yang tidak sama dengan Muslimnya, hak-hak Muslimnya. Yang sekarang itu kita harus pakai kerangka baru yang nggak terpikirkan di zaman lalu, yaitu hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara. Nah, hak-hak warga negara ini nggak terpikirkan di zaman kerajaan dulu ya. Ya terpikirkan dulu Muslim non Muslim, nah begitu. Jadi pengkotakannya seperti itu. Ya zaman dulu ya. Terus yang kelima itu tentang kebebasan berpikir. Nah, sejauh mana sih manusia kita sebagai orang beragama boleh bebas berpikir? Ini soal akal dan wahyu ya. Yang dulu juga sudah ada isu ini, tapi dulu tidak sedahsyat sekarang. Sekarang orang punya kemampuan berpikir yang jauh lebih dahsyat dari masa yang lalu, dan juga ada ilmu pengetahuan yang membuat kemampuan berpikir kita tambah meyakinkan ya. Dan di sini kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap agama. Nah, kebebasan berpikir dalam arti yang luas ini menjadi sesuatu yang penting di dalam Islam akhir-akhir ini ya. Dan banyak kontroversinya hasil dari kebebasan berpikir ini. Dan yang keenam soal gagasan kemajuan. Gimana kita melihat kemajuan ini? Apakah agama harus ikut kemajuan atau kemajuan ikut agama? Kalau kemajuan ikut agama berarti kan nggak maju, itu mundur. Ini menyangkut modernisasi ya? Ya, modernisasi. Modernisasi dan juga terkait dengan pemikiran-pemikiran yang dimunculkan dari modernisasi itu, pemikiran-pemikiran baru ya. Yang kontroversi maupun tidak kontroversi. Kontroversi karena dulu sudah dipikirkan hasil ijtihad, tapi sekarang sudah dianggap tidak relevan, sehingga kemudian ketika mau mengubah terjadi itu kontroversi. Atau hal yang tidak kontroversi, misalnya ekologi. Istilah pembaruan pemikiran agama untuk ekologi itu mungkin tidak kontroversi. Tapi penting, itu penting. Kalau luar biasa sekali ya, ada paling sedikit 6 yang paling tidak 6 gagasan pembaruan yang pernah terjadi, dan pasti sampai sekarang muncul gagasan-gagasan baru lagi ya di dalam konteks baru pembaruan yang karena istilahnya perubahan zaman atau Indonesia ini tetap mengalami perubahan yang luar biasa sehingga memunculkan isu-isu baru yang membutuhkan respons yang baru, mungkin membutuhkan pembaruan cara melihat, apalagi di dalam konteks misalnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan ilmu kedokteran sehingga memunculkan isu-isu baru misalnya LGBT. Gitu. Jadi pembaharuannya itu bisa dari yang 6 itu makin mendalam, tapi bisa muncul juga isu baru dari yang 6. Misalnya ekologi tidak termasuk yang 6. LGBT masih bisa masuk dalam isu terkait dengan gender dan pemahaman yang lebih lanjut tentang gender. Yaitu bagian dari yang gender dan sebagainya. Bisa jadi sesuatu yang baru, bisa jadi memang cabang dari yang lain-lain ya. Ya, betul. Siapa yang menurut Mas Budi sebagai, tentu saja selain Nurholis Majid yang menjadi gurunya Mas Budi ini, siapa lagi tokoh yang dianggap para pembaru Islam yang boleh dibilang punya pengaruh besar dalam kehidupan dan pemikiran Mas Budi ini? Kalau kita lihat pembaharuan Islam di Indonesia, itu sebenarnya kita punya milestone, jadi tonggak-tonggak.
tonggak yang pertama harus kita taruh pada Soekarno. Oke, Soekarno justru ya. Iya. Oke. Dan ini puluhan tahun tidak diakui oleh kalangan Muslim Indonesia. Iya, iya. Kalangan cendekiawan Muslim nggak diakui. Iya, Karena iya. dia bukan seorang santri. Oke. Itu sombongnya Soekarno para seorang teolog mungkin ya, sombongnya para teolog. sombongnya para teolog, benar. Tapi ini yang menarik ya. Ya. Sekarang dalam kajian-kajian di UIN seluruh Indonesia sudah mulai bisa melihat apa yang baru dari pemikiran Soekarno yang berbeda dengan Islam pada waktu itu. Nah, terutama pemikiran soal agama dan negara itu paling kuat di dalam Soekarno. Tapi Soekarno suka nyentil-nyentil juga isu yang lain ya. Isu cara keberagaman orang Indonesia misalnya. Orang Islam Indonesia yang terperangkap dalam keberagaman yang fikih oriented. Oke. Yang oleh Soekarno disebut Islam Sontoloyo. Oke, ya. Jadi Islamnya itu nggak membawa kemajuan. Oke. Nah, itu Soekarno ya. Tentu setelah Soekarno masih ada banyak tokoh-tokoh cendekiawan Muslim, tapi sebagai milestone setelah Soekarno baru pada Cak Nur. Jadi jauh sekali tahun 40 tahun berapa pokoknya tahun 30-an 40-an Soekarno, Cak Nur itu tahun 70. Oke. Nah, jadi itu milestone ada pada Cak Nur. Dan setelah Cak Nur sebenarnya isu pembaruan dan pemikiran Islam itu digeluti oleh junior Cak Nur yang banyak sekali dengan isu yang pada umumnya isunya itu membuat lebih detail ya apa yang Cak Nur pikirkan. Jadi Cak Nur itu kalau menurut saya dia sudah memberi fondasi yang kuat untuk pembaruan selanjutnya. Sehingga saya pernah punya tesis yang membuat teman-teman nggak terlalu suka karena saya menyebutnya begini, pembaruan Islam setelah Cak Nur itu sebenarnya tidak lebih dari catatan kaki terhadap Cak Nur. Nah, tapi itu kira-kira nyatanya begitu. Isunya isu besar yang Cak Nur sudah buat, tapi mungkin belum. Sekarang ada isu yang lebih detail ya. Nah, perlu dipikirkan. Misalnya kalau ngomong LGBT tadi ya, LGBT nggak terpikirkan oleh Cak Nur. Tapi orang sekarang harus pikir tentang LGBT. Pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama pada Cak Nur sudah mulai ada pemikiran itu. Tapi Cak Nur belum bisa memikirkan sampai detail bagaimana itu dilakukan. Dan dia masih ragu untuk secara publik menyatakan pernikahan beda agama itu sesuatu yang penting misalnya untuk bisa dimungkinkan dalam pemikiran teologi. Nah, tapi generasi yang sekarang sebut misalnya Ahmad Nurcholis ya, sebut Monif almarhum itu sudah lebih jauh. Nah, hal-hal seperti itu, pemikiran toleransi, bagaimana toleransi pada Cak Nur sudah ada basisnya. Sangat kuat dan pada waktunya sangat kontroversial. Tapi sekarang orang sudah menerima semua pemikiran Cak Nur tersebut. Tapi ada juga yang melakukan pembaharuan yang lebih jauh ya. Misalnya kita sebut Mun'im Siri. Nah, Mun'im Siri membuat apa yang dulu Cak Nur pikirkan dan kemudian menjadi biasa sekarang di trigger baru sehingga soal toleransi muncul dengan hal-hal yang baru yang dulu tidak terpikirkan. Misalnya bagaimana memahami ayat-ayat yang intoleran dalam kitab suci. Nah, itu pada Cak Nur taken for granted itu seperti nggak ada gitu. Yang ada itu yang positif, dukungan pada toleransi dan hubungan antara agama yang baik gitu, yang harmonis. Nah, sekarang dengan adanya fenomena fundamentalisme yang ekstrim sampai ISIS, nah, kita harus berpikir ulang. Yang pada Cak Nur belum terpikirkan. Kira-kira begitu. Luar biasa ya. Kalau ini saya jadi ingin sedikit mengupas sedikit ini. Tadi Mas Budi membuat tesis tentang yang lain itu cuma catatan kaki dari Cak Nur, kira-kira gitu ya. Sebetulnya apa yang khas yang membuat bisa klaim gitu, yang dari pemikiran Cak Nur yang
membuat yang lain-lain bisa dianggap sebagai catatan kaki. Sebetulnya dia fokusnya pada apa sih? Ya, ada dua yang membuat kontroversi besar di Indonesia. Yang pertama, ketika dia masih sangat muda, ya, umur 30, bayangkan pembaruan Caknur itu dilakukan pada umur 30. Itu soal sekularisasi. Bahwa memikirkan soal negara itu bukan kewajiban agama. Jadi memikirkan kita negaranya negara Islam atau bukan, itu bukan bagian dari agama. Jadi kita nggak perlu hidup mati mendukung soal negara Islam misalnya. Itu soal duniawi yang yang bukan satu-satunya pilihan. Ada pilihan yang lain. Nah, jadi pilihan yang lain itu pada Caknur ya nggak harus negara Islam, negara Pancasila. Misalnya pada waktu itu ya, atau negara Indonesia lah, NKRI. Itu yang pertama yang kontroversinya besar sekali. Caknur itu sangat terpukul sebenarnya karena kritikan ditujukan pada dia bukan hanya oleh teman-temannya, tapi oleh guru-gurunya, guru-guru yang sangat dia hormati, yang menjadi teladannya. Sebut misalnya Muhammad Natsir, yang sudah memperjuangkan negara Islam sejak sidang konstituante tahun 55 sampai 59. Oh ya, surat menyurat antara Nurholis Majid dengan Muhammad Natsir itu ya? Dengan Rum, tapi tentang Natsir, tentang tentang Natsir, ya betul. Terus yang kedua Hamka, guru di mana dia waktu mahasiswa selalu bersama ya di Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru itu. Nah, dan seterusnya teman-temannya semuanya memusuhi kecuali yang aliran HMI di Jogja, Dawam Raharjo dan Ahmad Wahid. Nah itu yang pertama. Caknur masih muda, dikritik keras, dia sangat terpukul. Oleh karena itu dia diam aja. Dan seorang kiai menyarankan pada Caknur supaya tidak usah menanggapi. Kamu belajar aja sekarang. Nanti kalau kamu sudah selesai belajar kamu akan lebih pintar dari mereka semua. Itu kata Kiai Gafar Ismail, ayahnya Taufik Ismail. Kiai di Pekalongan. Nasihatnya diikuti oleh Caknur. Jadi setelah itu tahun 77 dia pergi. Kuliah lagi di Chicago sampai tahun 84. Nah, kontroversi yang kedua tahun 92. Dengan isu toleransi antar umat beragama. Pluralisme. Nah, itu Caknur sudah matang di situ. Jadi kontroversinya besar sekali, tapi buat Caknur dia bisa menghandle dengan baik, dengan percaya diri bahwa apa yang dia pikirkan soal pembaruan agama itu adalah bagian dari ortodoksi. Nah, jadi saya pernah cerita pada teman-teman waktu mau mendirikan Madya. Bapak ingat kan Madya, Masyarakat Dialog Antar Agama. Itu kan patronnya itu kan Gus Dur. Saya dan teman-teman menghadap Gus Dur untuk supaya Gus Dur melaunching Madya ini, dan dilaunchinglah itu Gus Dur sebelum jadi presiden ya. Nah, tapi ada satu momen di mana saya dipanggil oleh Gus Dur untuk mengingatkan Caknur supaya kalau bicara tentang pembaruan Islam nggak usah pakai ayat-ayat kitab suci, tapi pakai aja nalar. Nah, jadi misalnya ngomong demokrasi, ini kan pembaruan Caknur ya, Islam dan demokrasi. Nggak usah pakai ayat-ayat kitab suci. Nggak usah justifikasi lah ya. Seperti saya aja, kata Gus Dur, bikin Kordem, lawan Soeharto. Gitu. Nah, saya sampaikan itu ke Caknur besok harinya, dan Caknur bilang, Budi kamu harus tahu perbedaan saya dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur itu adalah darah biru, kita tahu kan dia adalah cucu Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kiai besar yang sangat karismatik. Nah, jadi apa saja yang dia katakan, walaupun bukan agama, orang akan menganggapnya agama. Tapi saya sudah mengatakannya dengan mengutip kitab suci, ayat-ayat Al-Quran,
orang masih akan menganggapnya pikiran saya itu sekuler. Jadi di situ letaknya ya. Di situ letaknya. Ya. Dan yang menarik dari pembaruan Cak Nur ini, dia selalu setia dengan kitab suci. Jadi dia bicara tentang kenapa kita memilih NKRI ketimbang negara Islam, itu ada alasan biblisnya lah kalau istilahnya orang Kristen. Istilahnya kalau orang Kristen bilang ada ayatnya. Ada ayatnya, benar. Itu kekuatannya Cak Nur tuh di situ. Dia seorang yang sangat kuat mendasarkan pembaruannya dengan kitab suci dan kitab suci yang literal. Bukan kitab suci yang ditafsirkan literal. Nah, tapi Cak Nur tidak memakai yang literal pada ayat-ayat yang bermasalah. Bermasalah tanda petik ya. Ini yang juga membuat karena Cak Nur dianggap terlalu sering menjustifikasi. Sekarang jadi saya tahu latar belakangnya ya. Tapi karena Cak Nur dianggap terlalu sering menjustifikasi dengan ayat-ayat kitab suci, jadi orang bisa saja menganggap nih Cak Nur ini betul-betul orang yang sangat masih belum bisa melihat bahwa kitab suci itu sendiri sebuah penafsiran tertentu terhadap konteks zamannya, kan gitu ya? Iya. Jadi kalau gitu Mas Budi, apa saya jawab lagi satu lagi. Silakan. Ditanya Bapak tadi. Jadi kenapa pemikir setelah Cak Nur itu sebenarnya hanya catatan kaki? Karena Cak Nur itu ternyata ini menariknya Cak Nur. Uniknya dia itu dia sudah seperti punya intuisi bisa memetakan persoalan puluhan tahun ke depan. Sebut saja persoalan setelah dia wafat lah ya. Dan sekarang sebenarnya pemikiran Islam di Indonesia sangat menikmati banyak hal yang peta jalannya sudah dirintis oleh Cak Nur. Kita generasi selanjutnya tinggal melanjutkannya. Jadi ibarat bikin jalan, segala rintangan sudah dibuang sehingga jalan itu sudah ada, tinggal kita mengaspalnya, membuat jalan itu jadi bagus begitu ya. Tapi jalannya sudah dibuat, sudah membabat hutan gitulah. Yang susah-susah, yang dimaki-maki udah Cak Nur itu dialami. Cak Nur. Yang lain paling tinggal kritikan-kritikan biasa lah ya. Iya. Dan yang menariknya pemikiran Cak Nur ini kompatibel dengan keindonesiaan modern kita. Dan syukur bahwa kita para elit politik itu setia pada NKRI ini, tidak melenceng. Walaupun selalu ada ya tren ke situ ada juga, tapi paling enggak fondasi kita NKRI itu kuat. Jadi itu sebenarnya merupakan satu dukungan politik kepada pemikiran Cak Nur. Jadi meskipun dia dimaki-maki, tetapi sebetulnya pemikiran dia untuk menerima demokrasi ya sebagai bentuk ini itu udah dia diterima oleh banyak umat Islam sebetulnya ya. Iya, diterima. Sehingga kita tinggal loncat sekali lagi karena fondasi teologinya sudah diterima untuk bisa sungguh-sungguh bagaimana yang disebut dengan demokrasi. Apa yang disebut demokrasi? Nah, itu menimbulkan hal-hal yang kita bisa kritis ya. Misalnya sekarang ya, apakah bisa itu boleh melakukan misalnya perpanjangan untuk masa jabatan presiden? Itu mudah untuk bisa kita setia pada konstitusi karena agama mendorong ke sana. Nah, kalau tadi sudah ngomong tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh Cak Nur. Kita tahu itu dia pasti sebagai generasi, taruhlah generasi pertama, karena generasi kedua Soekarno dia sedang menikmati kekuasaan, dia darah biru yang lain, sehingga ketika dia ngomong nggak ada yang berani nggak ada yang berani menuding dia macam-macam lah pada masanya itu ya. Gus Dur nggak ada yang berani juga karena dia darah biru ulama, yang satu darah biru negarawan. Cak Nur ini kan di tengah-tengah ya, tidak negarawan, tidak ulama,
sehingga dia membutuhkan justifikasi ayat. Kira-kira gitu Iya, ya. Itu pun benar. masih dimaki-maki juga ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kendala utama apa saja untuk para pengikut Cak Nur, termasuk Mas Budi ini, di dalam konteks pembaruan Islam yang pasti terjadi terus-menerus, saya percaya ya, yang terus dilakukan karena dunia ini berubah, Indonesia berubah. Sebetulnya kendala-kendala apa saja sih yang membuat bisa menghambat adanya proses pembaruan di dalam Islam? Ya, kalau sebenarnya kendala utamanya itu adalah perkembangan dinamika Islam itu sendiri. Oke. Yang pertama pasti ya, dinamika politik ya di dalam Islam, dunia Islam, dan di dalam dunia global. Itu pasti akan memberi pengaruh ya. Misalnya munculnya gerakan-gerakan Islam transnasional. Oke. Nah, itu pasti memberi pengaruh karena Islam transnasional ini rupanya lebih konservatif daripada pembaharuan Cak Nur. Misalnya seperti itu. Sehingga ini dan dia berpengaruh dengan perkembangan Wahabisme di Indonesia, dia berpengaruh pada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat akan melihat aneh kepada pembaruan Islam sebagai sesuatu yang dianggap ini menyimpang dari agama. Jadi kalau Cak Nur itu dimaki atau dikritik keras gitulah, kita masih bisa melihat setelah Cak Nur ada orang yang juga dikritik keras, misalnya Ulil tahun 2000 ya, tahun 2000. Cak Nur kan tadi tahun 92 yang terakhir. Nah, Ulil tahun 2000 muncul dengan versi baru Cak Nur ya. Dikritik keras sekali. Dan itu masih masih sampai sekarang orang ingat pada kritik terhadap Ulil itu. Ulilnya berubah menjadi lebih kiai, lebih soft, dan orang mulai melupakan kritiknya, dan karena melihat Ulil yang berbeda gitu ya. Tapi pandangan pikiran-pikiran pembaruannya Ulil itu sesuatu yang sebenarnya masih hidup ya, dengan cara yang berbeda, dengan tokoh yang lain. Mungkin tidak lagi dikatakan oleh Ulil secara langsung seperti dulu tahun 2000, tapi dikatakan oleh teman yang lain. Dan itu relatif sudah bisa dikelola ya. Artinya teman-teman punya kepercayaan diri ya, teman-teman dari UIN ya, punya kepercayaan diri untuk misalnya mengatakan isu toleransi ya. Toleransi itu penting, toleransi itu harus, dan itu panggilan agama. Nah, itu sesuatu yang sekarang relatif bisa walaupun kritik-kritik masih ada, tapi relatif bisa dikelola lah. Nah, soal yang baru sama sekali ya, soal-soal yang menjadi kontroversi di masa sekarang yang terjadi juga di agama lain, di Kristen misalnya. Soal LGBT masih sesuatu yang berat sekali. Berat sekali, tapi itu nanti akan lebih jelas karena isu LGBT ini kan isu yang punya fondasi ilmu pengetahuannya. Betul. Dan kita sudah melewati masa di mana orang menganggap LGBT sebagai penyakit sosial, yang begitu-begitu sudah ketinggalan zaman. Sekarang LGBT ternyata disadari itu bagian dari fitrah juga. Jadi ya nantilah, itu perlu waktu puluhan tahun ke depan lah pemikiran Islam bisa terima LGBT. Bahkan di kalangan pemikir Muslim paling progresif dalam isu gender itu nggak bisa menerima LGBT. Ya. Karena dia generasi tua lah. Kalau gereja-gereja di Amerika dan di Australia udah pecah berantakan itu gara-gara kasus LGBT. Gereja pecah, sinode pecah dari PCUSA ya, Presbyterian Church of USA, juga dari Gereja Uniting Church of Australia, UCA, itu pecah semuanya itu. Untuk isu Metodis pecah, terbagi dua langsung untuk isu ini, LGBT ini. Ya, kita sebenarnya kalau di dalam pemikiran Islam
isu yang besar yang tidak sebesar LGBT ya, tapi soal kepemimpinan perempuan misalnya. Kepemimpinan perempuan itu sekarang sudah oke dalam hal-hal yang saya pakai istilah apa ya, duniawi lah. Menjadi pemimpin di kantor, oke sekarang. Menjadi presiden, oke. Menjadi gubernur, wali kota, semua oke. Udah. Di Indonesia sudah selesai. Tapi menjadi pemimpin dalam ibadat belum oke. Mas Budi, ini kalau gitu saya mau sedikit melompat yang ke tempat yang lain, meskipun ini tentu saja ada unsur pembaruan agama. Jadi gini, untuk mempunyai jiwa seperti Mas Budi itu, keberanian berpikir, keberanian untuk bukan saja berpikir demi kepentingan diri maupun kelompok sendiri, tapi juga demi kepentingan kelompok lain, kepentingan semua, itu kan karena sebagai tokoh dan pemikir untuk toleransi, kebebasan beragama, itu kemampuan untuk berpikir memikirkan orang lain itu. Itu sebetulnya apa syaratnya itu yang mesti kita miliki sehingga kita bisa menjadi orang seperti Mas Budi begini yang betul-betul bisa berpikir untuk orang lain, punya kemampuan untuk juga memberikan kontribusi bagi semua dan sebagainya. Itu apa sih yang apa sih resepnya kira-kira gitu? Resepnya, ya tentu harus mulai dari perspektif ya. Kita harus punya perspektif yang betul-betul luas gitu. Intinya gimana caranya supaya kita bisa passing over? Nanti itu memberi keberanian passing over. Tapi perspektif itu berarti kita harus punya wawasan yang luas ya. Nah, bagaimana kita punya wawasan yang luas? Itu kita harus betul-betul terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat, teologi, ilmu pengetahuan itu perlu kita lihat lah, walaupun kita tidak menjadi ahlinya dan nggak perlu jadi ahlinya, tapi kita lihat isu-isu besar kemanusiaan sekarang ini. Dan sebenarnya sangat banyak hal yang menarik yang pemikiran agama perlu mencermati. Misalnya contohnya tadi sudah saya sebut hak asasi manusia. Nah, contoh yang lain yang lebih konkret misalnya SDGs ya. SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan itu punya 17 hal yang menjadi cita-cita kemanusiaan sekarang ini. Dan pemikiran teologi apakah sudah memikirkan itu sampai sedalam SDGs? Tentu ketinggalan, pemikiran teologi pasti ketinggalan. Contoh sebut nomor 1 ya, nomor 1 dari SDGs itu menghapus kemiskinan. Nah, sejauh mana pemikiran teologi kita sudah memikirkan tentang bagaimana menghapus kemiskinan? Tentu sudah ada, pasti sudah ada teologi pembebasan sudah memikirkan soal itu. Banyak pemikiran tentang isu-isu agama dan pembangunan sudah memikirkan soal itu. Tapi pemikiran teologi tidak sedetil pemikiran SDGs. SDGs juga detail sekali. Sampai misalnya bagaimana caranya. Teologi tentu tidak perlu memikirkan itu. Itu bukan ilmu teologi. Teologi perspektif ketuhanannya bagaimana. Tapi setidak-tidaknya sebenarnya kita perlu berinspirasi pada itu. Misalnya satu contoh di dalam soal Islam, satu contoh tentang indeks Islam, indeks keislaman. Nah, itu satu indeks yang sudah dipikirkan oleh seorang sarjana Muslim, di mana dia coba mengumpulkan semua indeks-indeks terbaik manusia. Indeks pembangunan, indeks kesejahteraan, indeks korupsi, indeks kebahagiaan, semua indeks, sebut aja indeks demokrasi. Nah, semua indeks-indeks yang ada yang selalu mengukur perkembangan kita sebagai bangsa itu dikumpulkan dan dicoba untuk dicari dasar normatifnya, dasar keagamaannya. Nah, dia berhasil mengumpulkan itu dan membuat dasar keagamaannya. Nah, sekarang dia coba
coba ukur indeks ini pada negara Muslim, negara-negara yang mayoritas Muslim. Oke. Hasilnya, Bapen tahu, hasilnya negara yang paling tinggi indeks keislamannya itu adalah negara yang bukan Muslim. Oke. Yaitu Selandia Baru. Selandia Baru dan negara-negara Skandinavia. Negara-negara Eropa dan Amerika, Australia juga ada di peringkat-peringkat yang tinggi. Negara Islam yang paling tinggi itu Malaysia. 35 kalau nggak salah. Indonesia di nomor 60-an. Wah, jauh di bawah Malaysia ya? Jauh di bawah Malaysia. Nah, ini sebenarnya mengatakan apa? Ini mengatakan bahwa pemikiran keagamaan itu belum bisa mendorong apa yang secara normatif sebenarnya harusnya dipenuhi oleh agama. Agama memberi dorongan orang untuk anti korupsi, misalnya. Agama mendorong untuk bahagia, itu pasti ya. Tapi dorongan agama itu tentang bahagia masih terlalu terlalu apa ya? Terlalu normatif dan terlalu akhirat oriented. Kayak begitulah. Iya ya, jadi artinya kalau bilang agama mendorong supaya tidak korupsi, tapi ternyata di tempat-tempat itu justru paling banyak korupsi, gitu kan? Iya, benar-benar. Jadi sehingga di situ kelihatan bahwa agama gagal di dalam konteks mempengaruhi umat untuk mencegah mereka tidak melakukan korupsi ya. Jadi oke, ini luar biasa sekali nih. Nah sekarang ya Mas Budi ini kan banyak bergaul dengan tokoh Kristen, umat Kristen dengan segala macam ya. Kalau lihat sebagai orang luar nih, ini sekarang nih supaya penonton dari Kristen dengerin juga kan gitu ya. Kalau lihat dari sebagai orang luar Kristen, kira-kira menurut Mas Budi apa sih yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kekristenan, gereja, atau apa sih yang perlu ditransformasi gitu kira-kira kalau sebagai orang luar ya. Kadang-kadang kan kita bisa melihat ini lebih objektif. Kalau orang udah di dalam kadang-kadang udah nggak bisa lihat lagi. Kita butuh kacamata orang luar. Ya, sebenarnya masalah yang ada di dalam agama Islam misalnya yang saya pelajari itu juga ada di dalam agama Kristen. Pasti itu. Jadi kita sebenarnya sebagai bangsa Indonesia walaupun ada Muslim, ada Kristen, tapi sebenarnya kita punya menghadapi masalah yang sama. Cuma kalau kita berpikir secara teologi, respon teologinya orang Islam dengan cara teologi Islam, orang Kristen dengan cara teologi Kristen. Dan di situ sangat menarik saya sebenarnya belajar banyak ya. Saya suka sekali belajar teologi Kristen karena saya kuliah di STF Dirgakara yang dulu waktu S1 saya banyak mengambil pelajaran teologi sehingga saya bisa mengikuti gitu, mengenali pemikiran-pemikiran baru dalam teologi. Dan menurut saya kalangan Kristiani itu di dalam merespon soal-soal teologi itu sangat progresif dan betul-betul punya hal yang kalangan Muslim bisa belajar. Nah, misalnya dalam soal yang paling baru ya, yang sekarang saya sedang dalami, lingkungan. Lagi-lagi kembali ke lingkungan. Isu lingkungan ini isu yang sangat terlambat agama meresponnya, sangat terlambat. Dan selalu pemikiran teologis selalu terlambat. Selalu terlambat. Ilmu pengetahuan sudah kemana, teologi masih pandangan lama, begitu. Nah, dalam teologi itu kita melihat misalnya Paus Fransiskus yang sekarang ini dia sangat antusias untuk gimana gereja ini di lingkungan Katolik dan pasti berimbas juga di lingkungan Protestan. Bagaimana gereja mendorong untuk memikirkan dan melakukan tindakan untuk perbaikan lingkungan. Nah, itu ada ensiklik Laudato Si yang muncul yang saya lihat gerakannya sangat kuat sekali. Nah, ini kalangan Muslim harus belajar dalam soal ini. Dan kita karena di Islam itu tidak ada hierarki, tidak ada kuasa mengajar, tidak ada gereja yang hierarkis ke bawah, yang ada hanya organisasi-organisasi. Dan kita melihat organisasi-organisasi Islam itu belum
kuat ya, sudah mulai tapi belum kuat. Nah, di sini proses pembelajaran dan saling belajar itu penting ya, penting sekali. Nah, jadi di dalam relasi saya dengan lingkungan Kristiani itu saya juga bisa lihat apa yang di mereka sangat intens berkembang dan tumbuh respon terhadap masalah kontemporer, dan apa yang mereka kritik terhadap lingkungan Kristen mereka sendiri. Jadi saya melihat teman-teman saya mengkritik pemikiran dan perkembangan agama Kristen dalam merespon masalah-masalah kontemporer. Nah, di situ saya kemudian melihat, oh, ini menarik untuk saya refleksikan di lingkungan Islam. Nah, itu cara passing over saya. Istilahnya dengan passing over dalam soal pemikiran ya. Coba jelaskan sedikit apa pemikiran Mas Budi tentang itu, moderasi beragama ini sekarang di dalam konteks apakah ini bagian dari pembaruan Islam atau pembaruan perlunya pembaruan agama kah? Karena ini lagi rame kan? Ya, moderasi beragama ya. Ini istilah yang muncul dari Kementerian Agama sejak di akhir Menteri Lukman Saifuddin kan. Nah, dan sekarang masih menjadi program besar atau apa yang dulu dicanangkan oleh Pak Lukman sekarang adalah waktunya untuk muncul ya, karena programatik dengan dana-dana dari Kementerian Agama dan seterusnya. Nah, moderasi beragama ini gagasan umumnya itu menurut saya keren, sangat keren. Gagasan umumnya ya, di mana ini merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk bisa mengurangi pandangan-pandangan keagamaan yang ekstrim. Ekstrim. Nah, itu di sisi itu Tapi kritik saya, moderasi beragama itu tidak didesain untuk bagaimana para cendekiawan Muslim misalnya melihatnya sebagai lebih progresif, sebagai pembaruan lah tadi itu. Karena kata pembaharuan Islam ini kata yang bisa kontroversial. Kok diperbaharui? Islam kok diperbaharui? Islam kan ada istilah pesantren itu solih likuli zaman wa makan. Dia absah, tidak tergantung pada ruang dan waktu. Kapanpun Islam itu aktual. Nah, tapi kok perlu diperbaharui? Nah, ini seperti kontradiksi. Nah, padahal nggak begitu, masalahnya kan bukan itu. Nah, jadi moderasi beragama itu kalau tidak dikuatkan dengan perspektif pembaruan atau dengan pemikiran Islam yang progresif, itu bisa menjadi memperkuat tradisionalisme keberagamaan yang sebenarnya itu konservatif. Nah, dan ketika konservatifnya ekstrim, dia bisa menjadi intoleran. Itu biasanya petanya begitu. Kalau konservatif, agama konservatif itu biasalah. Agama itu memang konservatif kan, karena dia menjaga ortodoksi. Tapi kalau konservatifnya ekstrim, dia menjadi intoleran. Itu katanya satu langkah lagi menuju ke fundamentalis, lalu satu langkah lagi menuju ke radikalis. Ya. Itu teori yang kita sudah amini, para aktivis sudah amini, dan walaupun sebenarnya tidak linear begitu ya, tapi kira-kira itu memberi kita peta lah. Bagaimana moderasi beragama itu perlu diperkuat dengan pembaruan agama, pemikiran agama. Ini luar biasa sekali nih, masukannya banyak sekali dari Mas Budi. Paling akhir, pertanyaan paling puncak. Apa yang dilakukan oleh umat Kristen dan Islam bareng-bareng menurut Mas Budi? Kolaborasi seperti apa yang mesti dilakukan untuk membangun keindonesiaan ini? Ini kan namanya Kristen Indonesia ya, tema besarnya ya. Kira-kira apa yang mesti menurut Mas Budi sebagai satu statement akhir, apa yang mesti dilakukan oleh umat Kristen dan Islam sekaligus untuk membangun keindonesiaan dan kemanusiaan sekaligus. Yang paling penting tentu saja adalah memperkuat kerjasama
kolaborasi. Nah, ini sesuatu yang masih saya kira belum optimal. Tidak ada sih gerakan-gerakan dialog antar iman, dialog antar agama itu sudah relatif berkembang lah. Kalau saya memakai ukurannya dengan lembaga dialog antar agama yang pertama di Indonesia, Intervide, maka sejak Intervide lahir tahun berapa itu? 31 tahun yang lalu, dan sekarang itu perbedaannya sudah banyak, ya, ada banyak kemajuan. Tapi sebenarnya apa yang kita bayangkan dengan keindonesiaan kita yang rukun, harmoni, yang toleran, itu sebenarnya masih ideal yang tinggi sekali. Masih jauh ya? Masih jauh. Kita belum bisa melihat kerjasama antar agama itu begitu hidup di Indonesia. Ya memang hidup, tapi nggak begitu hidup. Kita perlu lagi lah, lebih dari yang sekarang ada, atau lebih yang sering dikatakan oleh para pejabat-pejabat agama kita, ya. Kita perlu semua orang beragama merasakan pentingnya kerjasama itu. Saya punya istilah, to be religious today is to be interreligious. Jadi apakah kita beragama, misalnya saya Muslim, Bapak Kristen, apakah dalam beragama ini kita memberi ruang pada agama lain dalam keberagaman kita secara macam-macam, secara hidup sehari-hari, secara sosial, secara teologis, secara spiritual, semua level lah. Nah, apakah ada ruang agama lain di dalam hati kita? Nah, gitu. Nah, itu jadi artinya dibutuhkan penghayatan keagamaan yang lebih rendah hati, ya, yang lebih open, yang lebih kalau Karen Armstrong, seorang ahli agama-agama, dia menyebutnya kita perlu membuat program bersama untuk compassion. Compassion, belas asih, ya. Itu fondasinya compassion, karena sebenarnya agama Kristen, agama Islam kan agama kasih sebenarnya, ya kan? Tapi kadang-kadang kita hilang kasihnya itu. Agama Islam menjadi agama yang terlalu hukum, kasihnya tidak muncul gitu misalnya. Padahal setiap hari selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu Maha Kasih dan Penyayang gitu. Nah, jadi kasih ini, compassion itu perlu menjadi landasan teologis bersama kita untuk kolaborasi. Nah, kolaborasi ini perlu dihidupkan dalam semua level, ya, dalam level kita, ya, dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Waduh, mantap sekali ini. To be religious means to be interreligious, ya. Lalu kemudian harus bekerja sama untuk membangun landasan bersama berdasarkan untuk membangun compassion. Ya. Jadi semua isu keindonesiaan kita harusnya betul-betul menjadi isu kita sebagai umat beragama. Ya. Dan saling memperkaya, saling melengkapi namanya, ya. Saling memperkaya, saling melengkapi, dan merayakan kebersamaan kita. Merayakan keberagaman kita, ya. Terima kasih banyak nih, Mas Budi, untuk percakapan yang sangat luar biasa pada saat ini. Ini pasti akan banyak berkat bagi siapapun pendengar. Demikianlah percakapan saya, Sobat Mardiko, dengan Dr. Budi Munawar Rahman, seorang tokoh pluralisme dan kebebasan beragama yang tidak letih-letihnya memperjuangkan kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan keanekaragaman, di tengah keanekaragaman bangsa ini. Kiranya percakapan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan boleh mendorong kita juga untuk melakukan pembaruan-pembaruan yang progresif tetapi positif untuk kebaikan bangsa dan kebaikan Indonesia. Oleh karena itu, terakhir saya ingin katakan, Mardiko Indonesia, Merdeka Indonesia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.